Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1077 Akses. Saat ini, tujuan akhir mereka adalah memasuki benua Jeoshu. Untuk ini, mereka harus menyelamatkan nyawa mereka dan berjuang keras. Untuk mendapatkan life card, mereka benar-benar menggunakan kekuatan mereka. Di bawah bayang-bayang pedang yang tak berujung, darah yang mengejutkan berceceran di langit, dan kehidupan yang hidup berangsur-angsur bergerak menuju kematian. Hidup sangat rapuh saat ini. Tempat besar itu tampaknya telah menjadi neraka di bumi, dan seluruh kehampaan mulai dipenuhi dengan bau menyengat dan berdarah yang kuat. Beberapa orang dengan enggan jatuh, dan beberapa orang membunuh lawan mereka dan berhasil mendapatkan operan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens, dan seorang praktisi jatuh ke dalam genangan darah. Sejalan dengan itu, satu pembudidaya demi satu memasuki gerbang pilihan mereka. Adegannya benar-benar terpolarisasi, beberapa orang senang dan beberapa khawatir. Pertarungan ini sebagian besar sudah memasuki kondisi panas-panasnya, termasuk duel antara Dimas Wu dan Prabeper. Orang-orang Prabeper terus mendesak, dan Dimas Wu tidak menyerah. Keduanya bertarung dari pinggir padok sampai ke tengah padok. Sepertinya kamu tidak berguna. Seperti yang kuduga. Setelah pertempuran sengit, Prabeper tiba-tiba berkata dengan dingin kepada Dimas Wu, dan cahaya tajam menerobos matanya. Jantungnya menimbulkan gelombang keterkejutan. Dia benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak menyangka bahwa sampah yang tampaknya biasa ini akan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat, dan dia tidak akan kehilangan sedikit pun dalam konfrontasi terus-menerus dengan dirinya sendiri. Oh ya, tapi kekuatanmu tidak sebanding dengan kesombonganmu. Dimas Wu sama sekali tidak sopan, balas dengan tajam. Nadanya penuh penghinaan terhadap orang-orang Prabeper. Sombong. Prabeper itu langsung marah, dan dia tiba-tiba berteriak, tubuhnya, dalam sekejap, meledak dengan nafas yang sangat tajam dan bergelombang. Aku ingin kamu membayar harga yang paling mahal untuk kata-katamu yang sombong. Teriak Prabeper Piyagi. Bagaimanapun, dia mengulurkan tangannya, dan pisau panjang tajam muncul di tangannya dalam sekejap. Inilah senjata Prabeper, itu juga harta rahasianya. Segera setelah pisau panjang keluar, Prabeper berbentuk seperti angin, dan seluruh orang tiba-tiba tersapu, membawa pisau dan menyerang Dimas Wu dengan keras, menggulung pasir kuning, pisau panjang yang bergerak dengan angin memotong kekosongan. Pedang itu tidak bisa dihentikan. Ekspresi Dimas Wu berubah sedikit, kakinya melangkah gembira. Tubuhnya mundur secepat aliran cahaya. Bumem. Ketika Dimas Wu menghindar ke belakang, Prabeper dengan sigap menyerang, dan bilah tajamnya menebas Dimas Wu melaju dan mundur secepat kilat yang mampu menghindari pisau Prabeper. Serangan pria bermabut panjang itu tidak mengenai satupun, dia berjalan seperti angin, mengejar Dimas Wu dengan erat, dengan cepat. Sring. Begitu mendekati Dimas Wu, Prabeper itu menebas Iyagi dengan tebasan yang keras, pedang itu menari mengikuti angin, seolah menempel di tubuh Dimas Wu. Tidak sabar untuk membelahnya menjadi dua. Setelah melihat ini, Dimas Wu tidak Iyagi mengelak. Matanya dingin, dan kekuatan seluruh tubuhnya terkonsentrasi di telapak tangannya. Saat berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba meledak, dan kekuatan menakutkan yang tak terbatas tiba-tiba menyapu untuk membanjiri laut momentum tersebut, mengantarkan momentum pedang yang kuat dari Prabeper. Ledakan. Telapak tangan Dimas Wu dan pisau panjang Prabeper tiba-tiba saling bertabrakan, menimbulkan gelombang amarah ke angkasa. Prabeper berhenti tiba-tiba, dia melihat pisau panjang yang berasap samar di tangannya dengan mata yang rumit, dan ada warna yang tajam di matanya. Dimas Wu berdiri dengan bangga di tempat aslinya, wajahnya tetap tidak berubah, ia memandang Prabeper orang dengan mata acuh. Sepertinya aku tidak bisa sembarangan berurusan denganmu, kata Prabeper ringan. Sampai detik ini,
Prabeper benar-benar menyadari bahwa Dimas Wu sepertinya adalah seorang ahli yang tidak bisa ditebak. Kuat dan tak terduga. Begitu suara itu jatuh, momentum dari Prabeper berubah tiba-tiba. Sebuah kekuatan pembunuh yang luar biasa, terjalin dengan angin dingin, terkondensasi di seluruh tubuh Prabeper, membuat seluruh tubuhnya melonjak, dan seluruh orang itu tampak kuat dan tak terkalahkan. Melihat hal tersebut, Dimas Wu akhirnya muncul gelombang di matanya yang tenang. Ia merasakan dengan jelas bahwa kekuatan yang dipancarkan oleh Prabeper saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dimas Wu tidak lalai, tangannya langsung bergerak. Gerakannya seperti Tai Chi, tampak tenang, tapi nyatanya cepat. Dengan gerakan tangannya yang terus-menerus, gelombang kekuatan yang menakutkan bergulir dengan panik di tangan Dimas Wu. Melihatnya, sepertinya ada pedang ketiadaan, perlahan-lahan mengembun dan membentuk. Di pedang ketiadaan, banyak kekuatan mulai menjalin, kilat, iblis, keabadian dan kehancuran. Prabeper menatap pedang ketiadaan yang secara bertahap menyatu di tangan Dimas Wu, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang jelas. Meskipun dia tahu bahwa dia meremehkan Dimas Wu, dia juga tahu bahwa Dimas Wu jauh lebih kuat daripada permukaan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dimas Wu benar-benar mengendalikan kekuatan ganda yang begitu kuat. Tidaklah mudah bagi seorang kultivator untuk memahami kekuatan. Ada beberapa jenius dengan bakat berbeda yang dapat memahami banyak kekuatan pada saat yang sama, yang sangat mempesona. Namun, memahami banyak kekuatan sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa spesifik. Mereka harus menghabiskan banyak waktu di setiap kekuatan. Ini pasti akan mempengaruhi kecepatan kultivasi, dan sulit untuk mencapai keseimbangan berbagai kekuatan. Atau dengan kata lain, tidak mungkin membuat setiap kekuatan mencapai yang superior. Bakat orang Prabeper sangat tinggi di benua sendiri, di mana dia sangat terkenal, tetapi pada akhirnya dia hanya memahami dua jenis kekuatan misterius, satu untuk pedang dan yang lainnya untuk angin. Selama bertahun-tahun, dia telah menembus kedua kekuatan ini ke tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan dia mampu mengintegrasikan makna yang mendalam dari dua kekuatan bersama untuk membuatnya lebih kuat dalam hal kekuatan. Justru karena memahami kedua kekuatan tersebut dan menggunakan kekuatannya untuk mengintegrasikannya secara ekstrim, maka talenta Prabeper memiliki prestasi dan reputasi yang tinggi dalam seni bela diri. Namun, Dimas Wu di depannya secara langsung menunjukkan 4 kekuatan, dan setiap kekuatan sepertinya telah mencapai batas kekuatan. Ini sudah menunjukkan bahwa Dimas Wu begitu kuat hingga tak terbayangkan. Tanpa diduga, kamu menyembunyikan begitu dalam. Prabeper itu mendesah pelan, dalam hatinya. Bahkan ada sedikit penyesalan, dia seharusnya tidak memilih lawan seperti itu. Dimas Wu terlihat dingin, dan berkata dengan tenang, kamu berinisiatif untuk menantangku. Nada suara Dimas Wu sedingin biasanya, namun saat ini orang-orang Prabeper mendengarnya seperti suara kematian yang menakutkan. Namun, tidak peduli apa, panahnya ada di tali, dan pertarungan telah diprovokasi. Dia tidak punya tempat tujuan. Bunuh. Prabeper mengerahkan segalanya dan berteriak. Dia membawa pisau panjang yang menyatukan kekuatan angin, dan menebas Dimas Wu dengan kekuatan membuka dunia. Angin dan pisaunya secepat kilat, dan itu terjadi seketika. Tapi, perpaduan keduanya bahkan lebih menakutkan. Tapi, pada saat kaum Prabeper melancarkan serangan, pedang ketiadaan yang dipadatkan di antara tangan Dimas Wu juga dilepaskan secara tiba-tiba, menghadap pedang panjang Prabeper tersebut. Kecepatan cahaya pedang dan cahaya pedang keduanya mendekati ekstrim, dan di saat berikutnya, keduanya jatuh bersamaan. Bumem. Kedua kekuatan itu bertabrakan, membuat suara keras, dan gelombang besar udara melonjak, dan pedang Prabeper langsung terkoyak oleh kilatan pedang kehampaan Dimas Wu. Bahkan pisau panjang Prabeper itu pun patah menjadi 2. Orang Prabeper berubah warna karena ngeri, dia panik sepenuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dimas Wu, pedang ketiadaan, bahkan tanpa wujud asli, akan menjadi begitu kuat sehingga akan langsung memotong pisau panjang kebanggaannya menjadi 2.
Betapa menakutkan ini. Dia melihat pisau setengah panjang yang tersisa di tangannya dengan acuh tak acuh, dan keringat membasahi dahinya. Dimas Wu ini, yang dipandang rendah dari awal, adalah orang luar. Saat jantung Prabeper berdenyut-denyut, tatapan sedingin es Dimas Wu datang langsung. Sampai jumpa nanti. Orang-orang Prabeper tidak mau Yagi berperang. Dia membuang setengah dari pisau panjang di tangannya, berkata dengan tergesa-gesa, dan seluruh orang itu dengan cepat melarikan diri. Mau kabur? Bisakah kamu kabur? Teriak Dimas Wu dingin, sosoknya tiba-tiba berkelebat, dan di saat yang sama ia mengacungkan telapak tangan yang tajam. Telapak tangan bergelombang seperti air pasang, dengan momentum yang sangat menekan. Prabeper merasakan tekanan besar, dan hatinya gemetar ketakutan. Bumem. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali di saat berikutnya, dia sudah berada di tepi tembok beberapa ratus meter jauhnya. Begitu dia melintas ke dinding, Prabeper mengangkat kepalanya, dan sosoknya segera naik ke langit. Jelas ia tahu bahwa ia sama sekali bukan lawan Dimas Wu, ia tidak ingin mati, jadi ia hanya bisa kabur dari sini. Dimas Wu tidak mengejar Prabeper itu, melainkan berhenti dan memandangi Prabeper itu dengan tenang, seolah-olah sedang menonton drama. Melihat Dimas Wu tidak mengejar, Prabeper itu menjadi senang, dan kecepatan dia bergegas ke atas menjadi semakin cepat. Temboknya sangat tinggi sehingga tidak bisa melihat kepalanya sekilas. Prabeper tidak berusaha keras, dia seperti roket yang diluncurkan, bergegas ke atas. Namun, ketika dia hendak bergegas ke atas tembok, matanya yang menyembunyikan kegembiraan barusan tiba-tiba membelalak. Artefak ruang sakra. Orang-orang Prabeper gemetar, dan berkata dengan ngeri. Pada saat ini, dia benar-benar merasa putus asa di dalam hatinya, karena dia menemukan bahwa seluruh selungkup telah diselimuti oleh objek suci yang sangat besar, di bawah objek suci ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Puff. Pada saat keputusasaan melonjak di hatinya, mulut Prabeper itu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya, seolah-olah dibombardir oleh peluru besar yang berat, tiba-tiba jatuh. Melihat Prabeper telah ditembak jatuh, Dimas Wu mencibir dingin, lalu sosoknya bergeser dan dengan sigap bergegas menuju Prabeper dekat tembok. Kecepatan Dimas Wu sangat cepat, dan seluruh orang hanya meninggalkan bayangan di medan perang yang kacau balau. Prabeper merasakan nafas kematian yang mengerikan mendekatinya seketika, dan dia tidak berani untuk tinggal. Segera bergegas ke depan, terlepas dari cedera fisiknya, dia memiliki langkah cepat dan cepat, selangkah demi selangkah, langkah yang aneh, dan bentuk tubuh yang aneh. Dia menggunakan semua yang terbaik untuk menghindari kejaran Dimas Wu. Kecepatan Dimas Wu semakin cepat, jarak antara dirinya dengan orang Prabeper semakin dekat. Tiba-tiba, suara siulan yang tajam terdengar di udara, dan pada saat berikutnya, sesosok, seperti cahaya petir, tiba-tiba berkedip, menyilaukan dari belakang Prabeper, dan tepat di depan Prabeper. Prabeper itu berhenti tiba-tiba dan melihat ke depan dalam ketakutan. Dia benar-benar melihat sepasang murid yang gelap dan dalam, murid dengan kekuatan magis yang lemah, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalamnya, dan jiwanya gemetar. Itu adalah sepasang mata ajaib, sangat mendalam. Udara pembunuh di mata iblis membuat orang Prabeper merasakan udara dingin kematian, jantungnya terguncang, matanya berkedip keras, dan kepalanya tiba-tiba sadar kembali. Tepat setelah dia sadar, dia melihat pedang Void Dimas Wu menebas ke arahnya dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Pedang ini menakutkan, tak tertandingi. Serang. Prabeper itu sangat marah, matanya memerah. Dengan seluruh kekuatannya meledak, dia menerang Dimas Wu dengan telapak tangan. Telapak tangan ini, terbungkus dalam amarah yang kejam, niat membunuh yang tajam, dan angin kencang, telapak tangan yang ganas, tersapu badai, dan menyelimuti Dimas Wu. Namun, saat berikutnya, hanya dengan satu klik, pedang ketiadaan Dimas Wu, dengan cahaya pedang yang terang,
menembus telapak tangan garang rakyat Prabeperp, dan langsung memotong tangan Prabeperp tersebut. RGGH. Di tempat luas ini, teriakan menusuk hati dari orang-orang Prabeperp tiba-tiba bergema, darah berceceran, aura pembunuh menyebar, pedang ketiadaan Dimas Wu, setelah memutuskan tangan orang-orang Prabeperp, terus membawa kehancuran. Kekuatan bumi terbunuh orang-orang Prabeperp. Pada saat ini, orang Prabeperp menderita rasa sakit yang luar biasa dan kepanikan yang luar biasa. Dia jelas merasakan nafas kematian, dan untuk pertama kalinya dia hampir mati. Tidak, jangan bunuh aku. Prabeperp itu meratap putus asa. Dia menyesal telah memilih Dimas Wu sebagai lawannya. Jangan membunuhmu. Jika yang menang pada akhirnya adalah kamu, bukankah kamu akan membunuhku? Suara Dimas Wu tiba-tiba terdengar. Di saat yang sama, pedang kekosongan masuk melalui dada pria Prabeperp itu, menembus punggung, dan secara langsung menembus seluruh tubuh Prabeperp itu. Tubuh Prabeperp tiba-tiba meledak, kemudian berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah, dan menghilang menjadi abu. Tidak mengherankan, Prabeperp gagal, dan harga kegagalan adalah nyawanya. Dia mati. Sampai ajalnya menjemput, Prabeperp masih diliputi penyesalan yang tiada habisnya. Dengan lenyapnya tubuh manusia Prabeperp, sesuatu berbentuk token tiba-tiba muncul dan melayang langsung ke tangan Dimas Wu. Inilah nasib umat Prabeperp. Dimas Wu mendapatkan life card ini, yaitu pasnya, dia tidak tinggal lama, dan segera berjalan menuju salah satu gerbang yang ada di pagar. Membunuh Prabeperp adalah pilihan tak terelakkan bagi Dimas Wu. Padok ini hanya diisi dengan pembunuhan, bukan Prabeperp. Akan ada orang lain yang membunuhnya. Dia harus mengambil nyawa untuk melindungi dirinya sendiri dan mendapatkan life card. Seluruh medan pertempuran masih penuh dengan duel yang kejam, namun Dimas Wu tidak menyipitkan mata, dan wajahnya cuek saja. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Mereka tidak punya pilihan selain melawan. Yang disebut kebaikan di sini hanya akan menjadi senjata mematikan untuk melawan bunuh diri. Tidak peduli siapa kamu sebelumnya. Sekarang, di medan perang ini, hanya bisa menjadi mesin yang kejam. Darah berceceran di langit dan pembunuhan terus berlanjut. Dimas Wu, dengan life card-nya, berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang ke benua Jiushu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.